BPJS Kesehatan, tenaga kerja, BPOM dan lain sebagainya. Tapi kenal Agnes kan? Kenal lah, Agnes kenal. Support buat Agnes. Yes, Agnes tetap semangat dan juga para pencipta lagu tetap semangat juga. Masih sedikit Mas, mungkin support pandangan Mas soal lagi ramai isu skincare. Sekarang gini deh, skincare ini emang lagi kisruh banget. Dalam arti kata gini, gue tidak memihak siapapun. Walaupun ada tuduhan-tuduhan gue berpihak sama owner apa segala, gue nggak ada urusannya mau owner, mau siapa, mau sama reviewer. Tapi intinya adalah, gue pengen skincare di Indonesia ini sehat. Dalam arti kata, kalau ada produk-produk yang dia ingredientsnya tidak sesuai, melebih-lebihkan juga harus dibenahi. Kalau apalagi kalau yang berbahaya, merkuri harus diberantas. Tugasnya siapa? BPOM satu-satunya badan yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap itu karena dia mengeluarkan izin edarnya. Kalau ada sampai orang yang mengetahui bahwa misalnya ini berbahaya, laporkan ke BPOM. Kalau BPOM-nya tidak bereaksi, laporkan ke saya DPR, saya tegur BPOM. Tapi janganlah saling review satu sama lain yang bukan pada wewenangnya. Karena kan kita juga pertanyakan di mana dia labnya, apa labnya terakreditasi apa tidak. Nah, terus apalagi yang gue dengar kan sekarang sampai ada berita ada oknum reviewer ya, dokter yang katanya meminta sejumlah uang sampai 2 juta Singapura dolar dengan membawa nama DPR dan BPOM. Ya, kalau sampai akhirnya tadi kan ada di RDP DPR tadi pagi. Kalau sampai seperti itu kan artinya itu jadi tidak sehat. Jadi mau dikemanakan bisnis skincare di Indonesia, UMKM dan gimana kita mau bersaing sama internasional. Tapi kita jangan terlena sama kasus review-review dan pemerasan-pemerasan dalam skincare ini aja. Kita harus ingat bahwa saya paham banget bahwa pabrik-pabrik rumahan skincare yang tidak ber-BPOM, tidak berizin itu ada di mana-mana. Bukan hanya di daerah-daerah, di sekitar Jabodetabek ada tempatnya dan mereka masih menjual skincare yang tidak ber-BPOM dan dengan di produk rumahan itu, ya itu berbahaya pasti kan? Iya, itu dijual bebas di apa tuh namanya? E-commerce. Dan saya menantang untuk kepolisian dan atau BPOM untuk menindak ya produk-produk rumahan tanpa ber-BPOM yang beredar di e-commerce. Kita lihat nih, siapa yang berani menindak duluan, apakah BPOM, apakah polisi, apa bersama-sama. Saya coba tantang dalam waktu seminggu atau 2 minggu ini, ada nggak yang berani nangkep produk-produk berbahaya dan produk-produk yang dilakukan di rumah-rumah. Jadi jangan ngomong yang besar-besar aja, yang kecil-kecil juga banyak. Itu berbahaya, itu yang sesungguhnya harus juga kita berantas. Coba kita lihat siapa nih, polisi duluan, BPOM duluan atau bersama-sama. Jangan sampai gue udah ngomong nih, Komisi 9 gak ada tindakan apa-apa dari aparat. Kalau ini saking kisruhnya mereka malah saling melapor nih. Ya udah, hak mereka saling melapor. Tapi kan kita percaya bahwa polisi ini pasti tegak lurus. Polisi Republik Indonesia ini sangat presisi. Apalagi sudah ada dari pimpinan polisi yang bilang polisi akan menindaklanjuti segala laporan ya kalau memang dirasa itu benar tanpa perlu no viral no justice dulu. Dan kita percaya, kita kasih kesempatan pada polisi. Kalau laporan saling melapor silakan, tapi kita percaya yang jalan laporannya pasti yang buktinya jelas, memenuhi unsur. Nggak mungkin polisi berani aneh-aneh memasukkan yang tidak ada unsur jadi ada unsurnya atau sebaliknya. Kita percaya polisi itu pasti akan profesional. Yang bersalah pasti akan bersalah, yang tidak bersalah ya tidak akan bersalah. Kita percayakan sama polisi. Dan kalau sudah ada laporan di polisian dan jalan kasusnya seperti apa, kita harus hargai itu. Jangan juga nanti kita ada yang ternyata di polisi jalan dibilang polisi nggak profesional, ada yang nggak jalan dibilang polisi nggak profesional. Kita harus hargai dan kita percayakan. Apalagi sekarang di pemerintahan Prabowo ini kan, Pak Prabowo ini kan sangat keras sekali. Jadi nggak mungkin ada yang berani miring-miring. Percaya deh, yang bersalah pasti bersalah. Dan jangan memframing lagi orang yang bersalah jadi seolah-olah tidak bersalah. Dan juga jangan sebaliknya, yang tidak bersalah di framing bersalah. Masyarakat netizen itu juga harus cerdas. Jangan mau terbawa framing oleh kepentingan ya pihak-pihak tertentu. Itu aja. Okay. Maksudnya izin mungkin mau merespon NM nih jadi tersangka. Ya kalau NM gue terus terang nggak komen karena itu urusannya udah di luar skincare-nya. Ya kalau saya kan intinya yang berhubungan dengan kedokterannya, dengan produknya. Kalau yang di luar itu biar lain-lain aja yang komentar. Terima kasih Bang Muya. Makasih Mas Muya. Jangan